Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang tiada hentinya mengucurkan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai pada hari yang ke-10 bulan Ramadan ini kita masih bisa menunaikan saum Ramadan dan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, menguatkan iman Islam kita sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa menggapai kemuliaan-kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 10 hari kita menjalani bulan Ramadan. Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana Ramadan kita 10 hari yang pertama ini? Sudahkah kita semakin dekat dengan Allah? Sudahkah bertambah amal soleh kita? Berapa juz Al-Quran yang kita baca dan tadabburi? Berapa orang yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa? Dan lain-lain sebagainya. Sekiranya kita dapati bahwa 10 hari yang pertama ini kurang optimal, mari kita optimalkan di sisa Ramadan kali ini. Beberapa amalan yang sejatinya kita optimalkan dalam rangka memperbanyak amal soleh dan pahala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat tarawih dan witir atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Sholat tarawih hanya ada di malam bulan Ramadan, maka jangan sampai kita tidak menunaikannya. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita tinggalkan qiyam Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan atau salat tarawih di malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Bukan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kali di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus di malam bulan Ramadan, beliau bertadarus langsung bersama malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di malam-malam bulan Ramadan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayu sedekati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, sedekatun fi Ramadan,
sedekah yang dibayarkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang berbuka. Memberi makanan untuk mereka yang berbuka puasa adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'ah." Bahwa siapa yang memberi makanan orang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala puasa orang yang soleh, orang yang menghafal Al-Quran, memperoleh pahala puasa sebanyak-banyaknya, cara yang paling mudah adalah memberi mereka makanan minuman untuk berbuka puasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak doa kepada Allah. Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk memanjatkan doa-doa. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, atau doanya orang yang teraniaya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan segera menghilangkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, sehingga kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mengerjakan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, memberi makanan orang yang berbuka puasa. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, marilah kita optimalkan Ramadan kita kali ini untuk menggapai ridho Allah, untuk memperbanyak amal soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haqq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.